Hello guys, welcome back to Kokomodo Channel. Kembali lagi di konten bisnis tips. Kalian tentunya nggak asing dengan konten ini. Ini adalah konten ketiga yang Koko buat untuk kalian semua. Hari ini Koko bakal ajarin kalian masih seputar SDM, gimana caranya supaya kalian bisa punya hubungan yang baik dengan para pegawai kalian, supaya para pegawai betah kerja bersama dengan kalian, loyal bersama dengan kalian, dan menunjukkan performa yang baik dalam bekerja bersama dengan kalian. So guys, tontonin video ini sampai akhir. Penting sebelum Koko kasih tips ke kalian. Yang pertama adalah tips ini berguna untuk para pengusaha dan pelaku bisnis mikro dan kecil. Artinya omset kalian itu di bawah 2M per tahun. So bagi kalian yang punya omset di atas itu, kalian boleh sekedar sharing sambil lihat video ini. Tapi bagi kalian yang omsetnya masih di bawah 2M per tahun, kalian bisa manfaatin video ini untuk jalin relasi dengan para pegawai kalian supaya mereka semua bisa betah kerja bersama dengan kalian. Poin penting yang kedua, konten ini tidak akan berguna apabila masalah yang kalian hadapi adalah soal karakter pegawai. So bagi kalian yang punya masalah dengan karakter pegawai, kalian bisa tonton video di bisnis tips yang kedua. Di situ Koko udah jelasin gimana caranya mendapatkan pegawai dengan cara yang tepat, karakter yang tepat, dengan waktu yang sangat cepat. So kita masuk ke tips yang pertama supaya para pegawai kalian bisa betah bekerja dengan kalian. Yang pertama adalah pekerjakan mereka sesuai dengan job desk. Seperti yang Koko sudah sampaikan di bisnis tips konten yang kedua. Di situ Koko udah jelasin bahwa kalian harus sertakan job desk. Artinya kalian jelaskan dulu job desknya sebelum mereka kerja bersama dengan kalian. So, untuk poin penting yang pertama di hari ini adalah kalian harus pekerjakan mereka sesuai dengan yang kalian sudah jelaskan di awal sebelum mereka kalian terima kerja. Jangan sampai job desk yang mereka dapatkan setelah kerja itu berbeda dengan yang kalian omongkan waktu mau menerima mereka semua. Hal itu akan benar-benar berpengaruh untuk mental dan pribadinya para pegawai. Biasanya para pegawai yang dipekerjakan tidak sesuai dengan job desk yang dijelaskan di awal, mereka tidak akan bertahan lama dan mereka juga akan merasa tidak nyaman karena sebelum mereka mau mendaftar, mereka juga pasti punya pemikiran, oh kerjaan ini cocok gak buat saya, oh pekerjaan yang saya kerjakan ini berat nggak ya buat saya, atau pekerjaan ini kira-kira saya bisa nyaman nggak. Setelah mereka pikir, oh oke, bisa nyaman, oh ini cocok nih, ternyata waktu kerja job desknya berbeda, mereka semua bakal langsung down, mereka semua bakal merasa aduh kok nggak nyaman ya, nggak nyaman. Pemikiran itu bakal timbul terus setiap hari. Karena apa? Karena pekerjaan atau tempat kerja itu adalah rumah kedua bagi para SDM. Artinya mereka bakal merasa bahwa kalau di rumah kedua ini nggak nyaman, terus kenapa tinggal di situ, mending pindah rumah, mending pindah pekerjaan. So itu adalah poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua bagi kalian para bos-bos nih, bagi kalian para pemilik usaha, khususnya pengusaha kecil dan pengusaha mikro ya, kalian yang harus tahu adalah mereka semua, para SDM yang kalian pekerjakan itu bukan robot. Sekali lagi saya ulangi, para SDM yang kerja dengan kalian itu bukan robot yang kalian beli kemudian kalian bisa pakai sesuka dan seenak hati kalian. Mereka semua itu sama dengan kita, manusia. Mereka punya perasaan dan itu harus dijaga. Dan bagi kalian yang saat ini masih merasa bahwa ketika kalian sudah pakai pegawai, itu berarti pegawai udah saya bayar, udah saya gaji, boleh saya apakan aja, itu pemikiran yang keliru guys, itu pemikiran yang salah. Pegawai bukan robot. So, kalian harus utamakan juga perasaan. Kalian nggak bisa nyuruh seenaknya sendiri, caci maki seenaknya sendiri.
Itu nggak bisa, itu bukan robot. Perlakukan secara manusiawi sesuai dengan job desk. Oke, kita masuk ke poin penting yang ketiga supaya kalian bisa menjalin relasi yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan pegawai kalian. Yang ketiga adalah masih nyambung dengan poin yang kedua. Kalian harus perlakukan para pegawai itu seolah-olah kalian itu bekerja secara tim. Jadi tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara bos dengan anak buah atau bos dengan pegawai. Mereka semua itu membantu kalian, mempermudah pekerjaan kalian. Kalian harus tahu itu. Dan kalian juga harus tahu bahwa hubungan antara bos dengan pegawai itu adalah simbiosis mutualisme. Artinya mereka mempermudah kalian dan kalian juga kasih ke mereka apa nih? Benefitnya yaitu tadi salary tadi, gaji tadi. Jadi berpikirlah bahwa kalian berdua antara bos dan pegawai itu tim, supaya kalian lebih merasa kebersamaannya, lebih merasa kompak, sehingga omset pekerjaan kalian juga nantinya bisa naik karena kalian merasa bekerja dengan tim, performanya bakal naik guys. Poin yang keempat adalah walaupun kalian mempekerjakan pegawai kalian dengan secara tim, artinya kalian juga bersatu dengan mereka secara tim, tapi kalian harus tetap tegas dalam menyikapi setiap tindakan yang di luar SOP, artinya melanggar SOP kalian. Misalkan cara pelayanannya kurang baik, atau misalkan dia melakukan pembukuan tidak sesuai dengan SOP, itu kalian tetap harus tindak tegas. Tapi yang harus kalian ingat, kebanyakan bos zaman now atau kebanyakan orang yang merasa dirinya sok menjadi bos, mereka bakal menegur dengan semena-mena, mereka bakal mencaci maki dengan semena-mena. Ingat ke poin yang tadi, yang sebelumnya, bahwa mereka bukan robot, mereka punya perasaan. So, bagi kalian yang merasa SDM kalian, tenaga kerja kalian itu tidak sesuai dengan SOP, kalian boleh tegur secara tegas, tapi tetap ingat, sopan. Jangan sampai kalian tegur caci maki di depan umum, atau jangan sampai kalian caci maki di depan teman-teman kerjanya. Ingat guys, SDM zaman sekarang itu kebanyakan tidak punya mental yang kuat. Artinya ketika mereka merasa malu, ketika mereka merasa down, yang dilakukan adalah mereka resign. Mereka mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Mereka udah gak pikirin tentang gimana dapat uangnya nanti, gimana makannya nanti. Mereka gak pikirin itu. Ketika mereka down, yang dilakukan mereka adalah tidak masuk kerja tanpa izin, atau bekerja seenaknya. Yang paling parah ada yang ketiga adalah resign, atau bahkan keluar tanpa bilang, tanpa pamit. Mereka keluar seenaknya sendiri. Alhasil kalian yang direpotkan sendiri dengan ulah kalian sendiri. So guys, perlakukan mereka secara tegas namun sopan. Di poin penting yang kelima, supaya kalian bisa memiliki hubungan yang baik dengan para pekerja kalian, sehingga pekerja kalian bisa betah, kerasan kerja bersama kalian, adalah timbulkan rasa nyaman. Oke, masih ada hubungannya dengan poin penting sebelumnya. Rasa nyaman ini biasanya bisa melebihi salary. Maksudnya gimana kok? Oh, jadi gini. Sebagian orang itu mau bekerja, yang pertama itu tidak melulu soal gaji, tidak melulu soal salary. Gajinya berapapun, setinggi apapun, kalau mereka tidak nyaman bekerja di tempat kalian, mereka tetap resign, mereka tetap keluar. Tapi balik lagi, gajinya tidak seberapa tinggi, tapi kalau mereka bisa nyaman, mereka merasa bahwa ini hobi banget kerja bersama dengan kalian, mereka bakal betah, mereka bakal kerasan lama. Jadi kalau bagi kalian yang baru pertama kali bisnis atau belum lama mulai bisnis, kalian harus tahu bahwa pekerja itu nggak melulu memikirkan soal duit, nggak melulu memikirkan soal gaji atau salary. Mereka juga utamakan kenyamanan. Nyaman nggak kerja bersama dengan kalian? Ini contoh simpel guys. Pekerja itu ibarat kita murid, dan bos itu ibarat guru. Sekarang koko tanya sama kalian semua,
Kalian kalau disuruh ngikutin pelajaran lebih suka yang gurunya serius apa yang gurunya suka bercanda? Pasti kalian lebih suka yang gurunya suka bercanda. Artinya kita semua sewajarnya merasa bahwa kalau bercanda kan nyaman, kemudian nggak bener-bener tegang situasinya. Nah itu juga bisa kalian hadirkan di dalam suasana kerja. Bos zaman now itu yang sok-sokan jadi bos atau yang perilakunya biasa kita bilang bossy ya, artinya bener-bener ngerasa oh ini aku bos nih, kamu pegawai nih, kamu tak suruh-suruh, kamu tak ini, kamu tak perintah harus mau, kamu salah tak marahin dan sebagainya. Itu bikin pegawai merasa tegang waktu kerja. Itu bikin pegawai merasa bahwa aku kerja dalam tekanan. Nah, ketika timbul perasaan seperti itu, nggak akan lama guys, mereka bakal resign, mereka bakal ya intinya performa kerjanya bakal turun dan pada akhirnya ya mereka pasti keluar, nggak ikut dengan kalian. So, timbulkan rasa nyaman dengan cara apa? Oke, bolehlah bercanda, tapi nggak boleh juga terlalu sering, karena jangan sampai posisi bos dan posisi pegawai SDM yang kalian pekerjakan itu sejajar. Artinya kalau mereka sejajar, mereka bisa tidak menghargai kalian. Kalian tetap harus berada di atas mereka, tetapi memperlakukannya secara tim. Jadi boleh bercanda, membuat suasana juga nggak terlalu tegang, kerja nyantai. Semua karyawan saya itu boleh main HP, boleh nonton drama Korea kalau waktu lagi kerja. Kok bisa gitu? Iya, cuman yang penting adalah tanggung jawab kerjanya. Kalau pekerjaan semua sudah beres, ya udah free, kalian mau ngapain aja terserah. Datang pekerjaan lagi ya kerjakan dulu pekerjaan yang utama, baru setelah itu yang lain nggak masalah. Gitu. Jadi jangan terlalu strict. Oh, kamu kerja sama saya 10 jam. Jadi dalam 10 jam kamu harus turutin perintah saya. No guys. Itu saat ini tidak akan bisa berlaku. Pekerja zaman sekarang itu jujur mutu dan kualitasnya pasti berbeda daripada pekerja zaman dulu. Kalau kalian tahu mungkin di rumah-rumah tetangga kalian, saudara kalian pasti masih ada lah pegawai yang usia kerjanya itu melebihi usia kalian sekarang, atau bahkan puluhan tahun udah kerja bersama orang tua kalian, paman kalian, kemudian oma kalian dan sebagainya. Itu kenapa ya? Karena mutunya berbeda, tingkat loyalitasnya berbeda. Jadi nggak bisa prinsip yang dahulu dipraktekkan sekarang, pasti berbeda sekali gitu. Jadi di sini kok kasih tahu kalian pegawai zaman now itu harus diapain gitu. Nah, timbulinnya rasa nyaman itu bisa dengan gathering. Mungkin Koko bakal kasih sedikit cuplikan gambar atau video entah nanti biar editornya yang edit tentang gathering yang Koko adain untuk para pegawai. Gathering itu simple guys, bisa makan bareng, kumpulin, kasih 1 hari libur pekerjaan, bareng-bareng kumpul gathering, share unek-uneknya apa, kalian harus dengerin unek-unek juga dari para pekerja, kemudian unek-unek kalian sampaikan. Jangan sampai nggak ada komunikasi, yang bosnya jengkel sama pegawainya juga diem aja, pegawainya jengkel sama bosnya diem aja, ada yang nggak beres didiemin aja. Jadi kayak orang pacaran, kita juga sama pegawai juga harus terbuka. Artinya yang salah ya ditegur, kalau yang benar ya dipuji, seperti itu. Jadi jangan sampai nggak ada komunikasi atau minim sekali komunikasi, itu nggak baik. Adakan gathering sesekali saja, jangan terlalu sering juga guys, bokeh. Selanjutnya itu adalah apresiasi performa kerja para SDM kalian yang baik. Artinya kalian juga memuji mereka dengan cara misalkan performa kerjanya bagus. Bagi pengusaha retail nih, ada sales yang performanya tinggi, ya kasih mereka bonus tambahan lah, ongkos, ibaratnya tunjangan bensin tambahan, tunjangan uang rokok tambahan. Mereka kalau diperlakukan seperti itu pasti juga punya rasa, kalau orang sini, orang Salatiga bilang riko, artinya kayak mereka merasa oh iya bos saya baik loh, saya kerjanya
lebih baik dari biasanya, dihargai, diapresiasi, dikasih bonus, mereka bakal timbul rasa-rasa seperti itu. Balik lagi, mereka bukan robot, mereka punya peran. Apresiasilah apapun yang mereka kerjakan dengan baik, supaya mereka juga dengan senang hati terus menunjukkan performa kerja yang baik. Kalau performa kerjanya mereka yang baik, siapa sih yang paling untung? Ya kalian semua para bos-bos, kalian semua para pengusaha mikro, pengusaha kecil itu untung. Kenapa? Karena performanya baik pasti berpengaruh juga ke omset kalian. Omset kalian juga bakal menanjak, naik seperti itu. Poin penting yang terakhir, simpel sekali, itu libur, artinya off day. Artinya para pekerja itu juga manusia biasa seperti kita, butuh refreshing, butuh juga yang namanya waktu bersama dengan keluarga, quality time bersama dengan orang-orang yang disayangi. Atau mungkin kalau anak muda punya geng motor, ya mereka juga perlu kumpul kopdar bareng anak-anak motornya. Jadi bagi kalian para bos-bos nih, pak bos, bu bos, ingat mereka butuh libur sama dengan kalian. Kalian juga butuh libur. Jadi jangan pekerjakan mereka dari Senin sampai Minggu full, kemudian minggu depan juga full, sebulan nggak ada libur. Guys, nggak ada yang kuat. Pekerja zaman now butuh libur. Jadi simple, libur kasih aja seminggu misalkan 1 kali, itu sudah sangat bermanfaat. Atau bagi kalian Koko punya pengaturan waktu kerja yang bisa lebih longgar daripada biasanya. Kalau misalkan usaha kalian itu full time, nggak, Koko punya satu usaha yang full time dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah itu kalian bisa atur waktunya supaya orang itu masuk kerjanya ada space-nya banyak. Libur yang nggak libur, artinya mereka tiap hari kerja nih. Misal contoh hari Senin dia masuk jam 1 sampai jam 9. Hari Selasa dia masuk dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Oke. Hari Rabunya dia masuk jam 1 siang. Artinya dari hari Selasa ke hari Rabu itu ada 23 jam atau almost 24 jam. Berarti mereka hampir 1 hari istirahat. Tapi nggak kerasa kan tiap hari kerja, Senin, Selasa, Rabu. Oke. Jadi itu adalah sedikit tips tentang manajemen waktu untuk para SDM kalian supaya nggak jenuh. Jangan sampai tiap hari kerja masuknya jamnya tetap terus, itu bikin bosen guys. Jadi lakukan time management yang baik, kemudian utamakan juga istirahat, karena kesehatan dari para SDM kalian itu juga penting dan mempengaruhi penghasilan kalian. Omset kalian bakal naik kalau pekerjanya pada sehat, performanya bagus. So guys, itu semua tadi adalah tips yang Koko kasih ke kalian supaya para pekerja, para pegawai kalian itu bisa kerasan betah bekerja dengan kalian. Koko kasih tips ini bukan semena-mena Koko lebih pintar dari kalian semua, no. Cuman di sini Koko kasih berdasarkan pengalaman mengatur SDM di berbagai pekerjaan yang Koko lakuin lah, supaya kalian semua nggak perlu ngalamin jelek-jeleknya Kak Koko, tapi udah bisa ngatur jadi baik langsung gitu. Nggak perlu yang namanya belajar dari pengalaman kalian saat ini, bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah terdahulu. So guys, cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian supaya kalian bisa menjadi bos yang baik, bisa menjadi pemimpin usaha mikro dan kecil yang baik, dan bisa mensejahterakan para SDM kalian sebaik mungkin. Dan begitu juga dengan para SDM yang mungkin nonton video ini, kalian bisa ngerti, oh bos kalian ini baik atau enggak dari video ini. Kalau bos kalian bisa melakukan poin-poin yang tadi Koko kasihin, berarti bos kalian juga termasuk salah satu bos yang patut
kalian ikutin lah seperti itu. So guys, untuk dukung channel Kokomodo ini, upload hampir setiap hari dengan info-info, dengan pengetahuan-pengetahuan yang teraktual, terupdate, dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.